Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita, tolong lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita mau mendengarkan suatu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema pada pagi hari ini, penampakan Yesus membawa sukacita dan pengharapan baru. Ada amin? Ada amin? Penampakan Yesus. Saat ini berdasarkan kalender gereja, kita masih ada pada masa-masa penampakan sebelum Yesus naik ke surga. Ini mungkin minggu terakhir, atau mungkin 8 hari, 9 hari lagi Yesus sudah naik ke surga terangkat. Jadi kita masih masuk dalam masa-masa penampakan Yesus. Kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Bunyi firman begini, saya akan bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya sebelum penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi penampakan Yesus ini tidak terlepas daripada satu rangkaian keselamatan yang diberikan buat kita pada pagi hari ini. Amin. Dari kematian Yesus, dari kebangkitan Yesus, sampai penampakan, sampai pada kenaikan Yesus ke surga, ada suatu rantai sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Sebab kebangkitan dari antara orang mati, maka Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ada tujuan apa, maksud apa Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Yesus? Pasti ada makna dan tujuan. Atau apakah Tuhan tidak ada kerja? Sesudah dia bangkit, dia jalan-jalan di muka bumi dulu, pesiar-pesiar. Sebelum dia tinggalkan bumi, dia jalan-jalan dulu. Dia bilang begini, ayo, saya 40 hari lagi saya sudah naik ke surga. Saya mau jalan-jalan dulu, pesiar-pesiar dulu, menikmati dulu dunia. Begitukah Bapak Ibu? Tidak. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus dengan satu tujuan. Pertama, dia menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Yang kedua, kepada murid-murid Yesus. Dan yang ketiga, kita bisa baca 1 Korintus 15 ayat 5, dikatakan kepada 500 orang sekaligus. Dan kepada kita pada saat sekarang ini. Memang kita tidak melihat langsung. Yesus tidak menampakkan diri kepada kita secara langsung, tapi iman kita kepada Yesus, fakta dan sejarah membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita juga Yesus menampakkan diri kepada kita. Amin. Memang tidak secara langsung tadi saya katakan, tapi berdasarkan iman, berdasarkan kesaksian murid-murid, Yesus menampakkan diri kepada kita. Amin. Amin dulu. Amin. Yesus sudah menampakkan diri kepada kita. Amin. Amin. Satu pertanyaan. Apa maksud dan tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada kita pada masa kini lewat iman percaya kita? Tadi saya katakan Tuhan Yesus ketika dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Tapi bukan dia santai-santai di muka bumi selama 40 hari. Tapi ada tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi murid-murid dan bagi kita generasi sekarang. Amin. Ada tujuan. Yang pertama, tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada kita semua lewat iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yesus mau menyatakan bahwa lihat ini, saya sudah bangkit. Lihat ini, saya sudah bangkit. Saya sudah bangkit mengalahkan maut.
lagi, saya sudah bangkit. Kuasa maut sudah dipatahkan. Kuasa maut sudah di genggaman saya, genggaman Tuhan Yesus. Tuhan katakan begitu. Kita lihat di Kisah Rasul 15 ayat 55. Korintus 1 Korintus 15. Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini Yesus katakan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tuhan bilang, sengat maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut, di manakah kuasamu? Sengat maut itu apa? Sengat maut itulah dosa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Karena dosa, kita menjadi masuk dalam keadaan apa? Dikatakan maut. Apa itu maut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Maut itu bukan mati secara jasmani. Ada orang banyak beranggapan bahwa maut itu mati secara jasmani, selesai itu maut. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, maut itulah kematian kedua sesudah kematian jasmani. Jadi ini yang menjadi ketakutan bagi banyak orang. Apakah saya masuk surga atau tidak? Ataukah saya masuk dalam api neraka? Tapi Tuhan katakan pada pagi hari ini, maut sudah dikalahkan, maut sudah dipatahkan ketika Yesus mati di kayu salib. Sebelum kebangkitannya dia dari antara orang mati, Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Dia mengambil maut, kuasa maut sudah ada di tangan Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, jangan kita takut lagi yang namanya kematian kedua, kematian kekal. Kan Yesus sudah mengambil dari kerajaan maut. Sudah ada di tangan Yesus. Tinggal kita saja bagaimana yang mempercayai kepada dia. Kita lihat di Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Amin. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Dia sudah ambil kunci kerajaan maut. Tidak ada lagi maut bagi kita. Amin. Dan maut inilah yang selalu menjadi ketakutan bagi anak-anak Tuhan. Maut ini yang selalu membuat kita takut. Bukan orang takut matinya, tapi yang orang takutkan itu mautnya ini, kehidupan kedua sesudah kematian pertama. Orang banyak mau mati tapi dia tidak mati-mati. Dia berobat sana, berobat sini, cari uang, harta benda dikuras semuanya untuk menyelamatkan hidupnya. Karena apa? Karena takut mati. Tapi pagi ini saya mau katakan bahwa kematian kedua, kematian kekal, maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Karena Yesus sudah ambil alih di tangan. Dia sudah ambil alih ketika Yesus mati. Tidak ada lagi maut bagi kita. Karena sekarang lagi kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, sehingga kita harus takut pada maut. Dan kita sudah hidup di dalam apa? Hukum kasih karunia. Maut sudah diambil, dosa sudah dipatahkan. Tetapi kenapa masih banyak orang Kristen yang menamakan dirinya anak Tuhan masih hidup dalam dosa? Bukan saja masih hidup dalam dosa, tapi masih hidup dalam kuasa dosa, yaitu apa? Maut tadi. Hukum Taurat, maut. Kenapa? Tadi bilang kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah dosa.
Kenapa hukum Taurat itu dosa? Kita lihat satu ayat firman Tuhan, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ketika kita melakukan hukum Taurat, kita tidak dibenarkan. Kita dosa, maka dikatakan hukum Taurat itu dosa. Kita sudah hidup sama apa? Kasih karunia. Kita hidup dalam hukum kasih karunia, bukan hukum Taurat lagi. Ada satu ayat lagi yang melengkapi kita. Markus 7 ayat 7. Dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Adat istiadat manusia dibuat oleh manusia. Tapi banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sudah punya Alkitab, sudah tahu kebenaran, sudah menjadi anak Tuhan, tapi masih percaya setan-setan. Ibu-ibu hamil, terutama ibu-ibu hamil yang mungkin jalan malam, taruh paku di sini. Betul atau tidak? Anak bayi masih kecil, sudah kasih bawang putih, kasih bawang merah, kasih gendok, ke diberita sini. Fani sama Devin tidak pernah saya lakukan itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Jangan kita percaya tahayul-tahayul lagi. Jangan kita percaya ada istiadat lagi. Yang penting kau percaya dalam nama Yesus. Kau berjalan dan Tuhan akan melindungi engkau. Amin. Kita sudah percaya Tuhan, tapi kita masih percaya setan. Kita sudah percaya Tuhan, tapi kita masih percaya adat istiadat. Ini yang menjerumuskan anak-anak Tuhan, sehingga membuat dosa. Amin. Tidak lagi melihat kebenaran firman Tuhan disampaikan, tidak takut setan lagi. Ada orang yang jalan lewat kuburan, ada orang yang mau doakan orang, tapi takut ada setan di sana. Saya dari Patok masih pernah satu kali waktu Pak Dano masih hidup. Pak Dano masih hidup jam berapa itu? Jam habis konser rumah Ibu Desi kalau tidak salah. Jam 10:30. Jam 10 lewat kita ditelepon. Acik Moy, aku siap sini dulu. Kenapa? Ada setan di muka rumah. Ada kucing meraung-raung bilang setan. Saya dan Om Kocen penasaran. Setengah 11 kita dari pada konser. Kita pergi. Saya bilang sini kita pergi. Saya melihat setan itu model apa tuh? Yang meraung itu model apa setan tuh? Sampai di sana sunyi senyap, tidak ada setan. Kalau kita dalam Tuhan, kalau kita anak Allah yang mengerti kebenaran, ketika nafas kita saja sampai di tempat itu, di mana ada setan, setan kabur. Amin. Jadi jangan kita takut terhadap setan. Yesus ketika dia mati, dia sudah mengalahkan kuasa setan. Tidak ada kuasa lagi. Saya mau kasih contoh. Kalau kalajengking itu atau ular, kalau bisanya sudah tidak ada, dia membuat apa? Dia bisa menggigit kita lagi? Dia bisa lagi menggigit? Tidak bisa lagi. Dia sudah ompong. Dia hanya bisa menakut-nakuti saja dengan badan ular yang panjang itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga dengan setan. Dia hanya menakut-nakuti kita saja. Kalau kita takut, dia kejar tambah. Untuk dia menakut-nakuti saja. Tapi dia sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini, jangan engkau yang takut. Apa yang namanya? Setan. Mengapa tadi saya katakan mereka masih hidup dalam dosa, walaupun mereka sudah kenal Tuhan? Pertama, karena ada istiadat. Yang kedua, karena apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya hebat, saya bisa, saya banyak uang, saya segala-galanya, fasilitas saya punya. Mengandalkan kekuatan. Dan ketika engkau mengandalkan kekuatan, Tuhan terkutuklah. Sudah masuk dalam dosa. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatanmu.
Makanya dikatakan, kenapa orang Kristen masih hidup dalam dosa? Yang pertama masih mengandalkan adat istiadat, yang kedua masih mengandalkan menghalalkan segala cara. Padahal kita sudah hidup pada hukum apa? Hukum kasih karunia, hukum iman. Kita lihat Galatia 3:24-27. Galatia 3:24-27 dikatakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hanya penuntun. Dan sudah Tuhan Yesus datang, mati kayu salib, selesailah itu hukum Taurat. Kita sudah berada di bawah apa? Hukum iman dan kasih karunia. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Jadi jangan kita pakai hukum Taurat untuk masuk dalam hidup kita lagi. Kita sudah terima Yesus sebagai anak-anak. Kita pakai hukum kasih karunia, hukum iman yang ada dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri bahwa saya sudah hidup. Lihat, saya sudah hidup. Maut sudah ada di tangan saya. Yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kita semua pada masa kini. Karena Yesus mau menyatakan suatu rahasia bagi kita. Rahasia apa? Ada rahasia yang Tuhan memberikan. Sebelum dia mati, sesudah dia mati, sebelum dia naik ke surga, dia mau kasih tahu kita ada rahasia. Rahasia. Kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 15 tadi. Satu Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Rahasia yang paling indah dalam kehidupan kita. Kita semua tidak akan mati. Amin. Coba katakan kiri kanan. Kita semua tidak akan mati. Kita semua tidak akan mati. Kita semua tidak akan mati. Itu syarat. Kita semua tidak akan. Karena Yesus sudah mati mengalahkan maut. Dia sudah ambil kunci kerajaan maut. Sudah ada di tangan kita. Dan kita semua pada pagi hari ini. Saya mau bertanya. Ketika Tuhan datang pada pagi hari ini, ketika Tuhan mengambil kita pada pagi hari, apakah kita sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Siap. Masuk surga atau masuk neraka? Surga. Surga. Anak Tuhan kok ragu? Surga ke neraka, surga ke neraka ya? Kita harus pastikan bahwa ketika Tuhan Yesus datang pada hari ini juga atau pada besok hari, kita sudah siap. Bukan masalah matinya, tapi masalah siapnya kita. Bukan masalah kedatangan Tuhan Yesusnya, tapi masalah apa kita siap ketika Tuhan Yesus datang. Amin. Kita harus berharuskan, saya siap, saya pasti masuk surga. Tidak anak-anak Tuhan yang mau masuk neraka. Amin. Tapi ada syaratnya lagi. Tadi syaratnya apa? Kita tidak akan mati. Kita lihat lagi lanjut ayat 53. Dari 1 Korintus 15. Kita belajar firman banyak pada pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat 53 dikatakan begini. Karena yang dapat binasa ini, yaitu kita yang dapat binasa, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi ketika kita orang hidup ini yang kita dapat mati, dikatakan kita harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang tidak dapat mati itu siapa? Yang tidak dapat mati itu siapa, Bapak Ibu? Yesus. Yesus. Yang tidak dapat binasa itu adalah Yesus. Dan kita harus mengenakan. Mengenakan itu seperti apa?
Kalau kita mengenakan baju, kita ambil baju, kita pakai, selesai. Tapi dimaksud dengan mengenakan yang tidak dapat mati, mengenakan Yesus. Apa? Mengenakan tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Minggu konser kemarin sudah disinggung Pak Mikael Ratu. Mana Pak Mikael Ratu? Perdana bawa firman kemarin di konser. Bapak Ibu jadi ikut kemarin rugi. Terlalu bagus firmannya itu. Berjalan bersama dengan Yesus. Dan hari ini saya bahas mengenakan Yesus berarti berjalan bersama dengan Yesus. Tinggal dalam firman Tuhan. Di Yohanes dikatakan, Yohanes 15 mungkin kalau tidak salah, Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam firman Tuhan, tidak mengenakan Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Untuk apa kita sebagai anak Tuhan? Kalau kita tidak mengenakan Kristus, tidak dapat mengenakan yang tidak mati, sia-sia hidup kita. Untuk apa kita hidup? Sia-sia. Untuk apa kita gereja dari hari Minggu ketemu hari Minggu, hari Kamis, Selasa, tapi akhirnya kita sia-sia hidup kita karena kita tidak pernah tinggal dalam firman Tuhan. Jadi tinggal dalam firman Tuhan itu bukan kita masuk dalam firman Tuhan, tapi setia baca firman, melakukan firman Tuhan, setia beribadah, merenungkan firman, melakukan kehendak Bapa. Itu kita tinggal dalam firman. Itu kita mengenakan Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, kita setia di dalam Tuhan. Ketika orang melihat kita, wow, ada cahaya kemuliaan. Bukan orang melihat Ibu Lucy lagi, bukan orang melihat Pak Thomas lagi, tapi orang melihat Kristus, kehidupan Kristus, karakter Kristus yang ada dalam kehidupan mereka. Sehingga orang bilang, wow, ini baru anak Tuhan. Bukan lagi anak-anak dunia, tapi inilah anak-anak Allah. Anak-anak kehidupan Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Karena bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Itu namanya mengenakan Kristus. Mau kita mengenakan Kristus? Mau kita tinggal dalam Kristus? Mau kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan? Mau kita setia dan setia terus? Amin. Buat komitmen pada pagi hari ini, supaya ketika engkau dipanggil pulang, engkau sudah siap menerima Tuhan dalam hidupmu dan menikmati mahkota yang dekat kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada kita pada masa sekarang. Yesus mau mengatakan bahwa saya hidup. Tadi saya sudah mati, kalau semua dipatahkan. Sekarang saya hidup, kemudian saya hidup. Kalau Tuhan hidup, berarti kita anak-anak Allah juga harus apa? Hidup. Untuk apa kita menyanyi lagu? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita menyanyi itu lagu tiap hari ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, tapi kita lagi galau, tapi hidup kita stres. Dikatakan Yesus pegang hari esok. Kenapa kita mesti pusing-pusing dengan hari esok? Kenapa harus kita pikir penderitaan kita, beban kita, masalah kita? Hari ini cukuplah sehari kesusahan, firman Tuhan bilang. Dan kita pikirkan hari esok, Tuhan sudah pegang semua. Untuk apa kita mau pikir lagi? Sedangkan di Filipi 2 ayat 10 dikatakan begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut. Hari ini Bapak Ibu sudah bisa lolos dari COVID. Itu
karena apa? Bukan karena kekuatan kita yang imun tubuh, jaga tubuh, kebersihan, cuci tangan, bukan. Siapa yang bilang itu karena kekuatan kita sendiri? Kita bisa luput dari COVID, begitu banyak orang yang lewat. Tapi karena ada Yesus yang dalam hidup kita, amin. Karena Dia hidup, Dia berkuasa. Kita tidak bisa mengandalkan lagi kekuatan kita. Kita tidak berpikir lagi hari esok. Kita hanya mempersiapkan diri untuk hari ini. Amin. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Yesus hidup, ada hari esok. Hari esok kita tidak usah takut. Karena Yesus sudah bangkit. Lewat kebangkitan Yesus naik ke surga. Kebangkitan dari antara orang mati. Yesus membawa satu kuasa, kekuatan kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kekuatan itu yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kekuatan kuasa yang diberikan kepada kita. Kita semua anak Tuhan. Mengusir setan. Memberikan hari esok. Jangan berpikir tentang hari esok. Kita punya kuasa untuk mengatakan, Tuhan, saya mau hari ini saya berbahagia. Dari kita sendiri. Amin. Sampai dengan pada pagi hari ini. Apa yang kau takutkan pada pagi hari ini? Saya mau tantang pada kita pada pagi hari ini. Apa yang kau takutkan pada pagi hari ini? Masalah masa depan kah? Sakit penyakit kah? Penderitaan kah? Atau apa? Masa depan anak-anakmu kah? Serahkan itu di bawah kaki Yesus. Dengan kuasa yang ada dalam kehidupan kita, yang diberikan Tuhan kepada kita, kuasa kebangkitan ada dalam hidup kita. Kita katakan, masa depan anak-anak saya ada dalam tangan-Mu. Penderitaan saya dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kemarin saya dan Pak Thomas pergi berdoa untuk orang sakit. Ketika kita berdoa, sementara berdoa, saya merasakan sesuatu, penolakan, sesuatu roh yang tidak sama dengan kita. Saya langsung bilang gini, ibu tolong ambil air. Kita berdoa seperti seakan-akan roh itu bertabrakan dengan roh kita. Ambil air, waktu mau doa, saya doa, kita kasih minum. Pertama dia minum satu sendok. Yang kedua dia tolak, dia kasih keluar sedikit minum lagi. Yang ketiga dia tolak lagi. Saya bilang kalau dia tolak usah aja. Kita harus kasih keluar roh yang ada dalam hidupnya dia ini sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dia mati dalam dosa, dia mati dalam masih pegangan-pegangan dosa, menjadi tanggung jawab kita orang-orang, menjadi tanggung jawab kita hamba Tuhan. Ambil air, mulai usap saja dari kepala sampai ujung kaki, ujung tangan diusap semua. Ketika kita berdoa, kita usap air itu, dia tenang. Saya bilang dia sudah keluar, roh Yesus sekal sudah keluar, dia sudah tenang. Baru kita berisi firman Tuhan. Jadi dia mendengar sudah. Kalau ada roh yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan ada pertentangan terus. Dia tidak akan terima kebenaran firman Tuhan. Dan semua itu, mau setan, mau binatang, mau roh-roh, mau pegangan, mau apa semua akan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus. Yang penting kita anak Tuhan tidak boleh takut. Yang penting kita anak Tuhan tidak boleh loyo. Karena punya kekuatan bahwa ada Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi kita semua ini punya kuasa. Jangan kalau sakit, Pak Pendeta tolong berdoa dulu, Mama Gembala berdoa dulu. Tapi kita punya kuasa. Kita mampu. Kalau anak kita sakit, kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Karena kita diberikan kuasa yang sama. Karena kita semua anak-anak Allah, pewaris takhta kerajaan Allah. Amin. Yang penting satu hal yang tadi saya katakan, percaya sungguh dengan iman kepada Yesus. Jangan kita pelin-pelan. Dan kita berdoa, kita bisa kok tidak lagi ini, sembuh kok tidak lagi. Harus yakin dan percaya. Apa yang kita doakan pasti didengar Tuhan. Karena kita punya iman. Amin. Harus yakin. Karena kita sekarang ada hukum iman. Amin. Hukum kasih karunia. Dan yang berikut dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita cari yang lain-lain dulu. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Jangan cari yang tambah-tambah dulu.
Baru kita tunggu dulu, saya masih kerja ini. Pada pagi hari ini, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, biarkan Yesus hidup dalam hidupmu. Biarkan Yesus hidup dalam rumah tanggamu. Biarkan Yesus hidup dalam keluargamu, dalam hatimu. Karena ketika di mana engkau berada, kalau Yesus ada dalam hatimu, di mana saja engkau berada, pasti Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Amin. Satu ayat firman Tuhan Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa engkau kepada apa? Kemenangan. Dan satu lagi ayat terakhir, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, yang menurut kita tidak bisa ini, tidak bisa dan tidak bisa, percayalah, mungkin bagi Allah. Allah punya mujizat, Allah punya kuasa. Amin. Yang terakhir, untuk mempersiapkan saksi bagi Kristus, kerajaan Allah. Dikatakan menceritakan tentang kerajaan Allah. Yesus menampakkan diri untuk menceritakan tentang kerajaan Allah. Kita ini kerajaan Tuhan. Dan bersaksi, kerajaan Allah di muka bumi ini diperbanyak, diperluas. Mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa. Engkau tidak akan mati lagi, tapi engkau hanya akan hidup. Yang penting engkau tinggal dalam firman Tuhan. Jangan engkau takut atas hidupmu. Jangan engkau takut atas apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Banyak orang di luar sana selalu membuat kita tidak bertanggung jawab. Pada pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mau orang bikin kayak mau orang apa, terserah dia. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kau lindungi dirimu lewat firman kebenaran Tuhan. Jangan sakit sedikit, aduh orang sudah bikin ini lagi, aduh